Semuanya, selamat datang di pertemuan setelah UTS, yaitu pertemuan ke-9. Kalau memang sebelum UTS kita pernah membahas tentang jurnal umum dan jurnal khusus untuk akuntansi perusahaan dagang, di mana untuk jurnal khusus kita bisa membagi menjadi jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan, serta jurnal umum yang seperti pada umumnya yang debit lawan kredit. Kali ini kita akan membahas yang namanya buku besar, neraca saldo, dan AJP atau ayat jurnal penyesuaian untuk akuntansi perusahaan dagang. Sebenarnya bukan secara hukum ya, tapi secara nature atau secara hubungan dengan akuntansi perusahaan jasa itu nggak ada bedanya sebenarnya nih. Sebenarnya sama aja. Jadi setelah kita buat jurnal, kita masukkan ke jurnal khusus yang tadi ada 4, jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian dan penjualan. Itu kita harus kelompokkan nih untuk memudahkan kita membuat yang namanya laporan keuangan nanti di depan. Kita kelompokkan dulu menjadi ke dalam masing-masing akun yang kita sebut dengan namanya buku besar. Sama aja sebenarnya. Jadi teman-teman tinggal kelompokkan nih. Kalau misalkan di buku besar maka untuk akun kas berapa, untuk akun perlengkapan apa aja isinya. Sama aja kayak posting buku besar pada akuntansi perusahaan jasa, itu sama. Bedanya di sini kita ada tambahan nih eh untuk akuntansi perusahaan dagang yang disebut dengan buku besar pembantu. Ya, nih, buku besar pembantu merupakan buku besar yang merinci saldo dari buku besar utama. Biasanya, umumnya, nih, teman-teman bisa dilihat ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya buku besar utama yang dalam artian isinya terdiri atas akun kas, akun piutang, persediaan, akun lainnya. Nah, teman-teman bisa masukkan lagi nih, kelompokkan lagi, lebih mengerucut lagi ke dalam yang namanya buku besar pembantu. Namanya juga buku besar pembantu, artinya dia untuk membantu si buku besar utama. Biar teman-teman lebih rinci lagi, lebih kerucut lagi nih, ketika teman-teman mau membuat yang namanya neraca saldo. Biasanya kalau di akuntansi perusahaan dagang ada 4 buku besar pembantu. 1, buku besar pembantu piutang. 2, buku besar pembantu utang. Ketiga, buku besar pembantu persediaan. Dan yang terakhir ialah buku besar pembantu aktiva tetap atau aset tetap. Contoh kolomnya seperti apa? Seperti ini. Jadi ntar teman-teman tinggal tulis aja. Misalkan buku besar pembantu utang. Tinggal ditulis aja gimana. Gitu ya. Jadi diingat-ingat. Ada buku besar, ada buku besar pembantu. Dan di akuntansi perusahaan dagang ada 4 macam buku besar pembantu. Gitu. Pencatatan untuk buku besar pembantu dapat dilakukan dari bukti transaksi langsung ke dalam buku pembantu atau dari jurnal khusus. Teman-teman silakan saja nyamannya seperti apa. Jadi kalau teman-teman sudah kelompokkan ke dalam jurnal khusus, teman-teman tinggal move ke buku besar dan di move lagi ke buku besar pembantu, atau teman-teman mau langsung nih dari bukti transaksinya langsung dimasukkan ke buku besar pembantu. Silakan aja. Contoh nih, ada di jurnal penerimaan kas, pelunasan piutang. Di sini lihat ada pelunasan piutang. Karena pelunasan piutang teman-teman mendapatkan uang, maka masuknya ke jurnal penerimaan kas. Sebesar berapa tuh debitnya 48.000 gitu ya. Ini masuk nih. Nah, dari sini teman-teman silahkan tinggal move ke yang namanya buku besar pembantu piutang. Karena kan ini kategorinya piutang, teman-teman menerima uang gitu kan. Oke, sebentar, mana contohnya? Nah, ini buku besar pembantu piutang Tuan A. Tadi kan di sini ada pelunasan piutang Tuan A, gitu ya. Terus yang kedua ada yang namanya jurnal penjualan. Jadi teman-teman di sini menjualkan barang nih, menjualkan istilahnya teman-teman punya piutang ke Bina Sarana Informatika, yang artinya teman-teman belum masuk nih uangnya gitu kan. Terus yang ketiga nih jurnal umumnya ada piutang dagang juga, artinya teman-teman tidak lagi mengakui sebagai piutang karena kan di sini teman-teman mengembalikan barang retur penjualan sebesar 16.000. Nah, tinggal dimasukkan ke buku besar pembantu piutangnya. Lihat ya nih. Ada angka 48.000, 64.000, kemudian terakhir 16.000. Katakanlah saldo awal untuk piutang sebesar 2,5. Terus tiba-tiba teman-teman ingat ada yang namanya ini nih, penjualan 64.000 kepada Bina Sarana Informatika. Masukkan di
debit. Terus di kreditnya ada dua. Satu, retur penjualan. Yang kedua ialah pelunasan piutang. Retur penjualannya ialah sebesar berapa? 16.000 nih. Gitu ya. Jadi karena sifatnya dia mengurangi, jadi teman-teman silahkan masukkan saja ke dalam buku besar pembantu piutangnya. Jadi tinggal sesuaikan saja antara debit dengan kreditnya gitu ya. Debitnya teman-teman tinggal ketemu hasil akhirnya berapa. Jadi tinggal dibuat seperti ini aja, sama aja, debitnya mana, kreditnya mana, silakan aja gitu. Jadi seperti itu ya. Nanti tinggal mengikuti buku besar pembantu utang, mengikuti buku besar persediaan, mengikuti buku besar aset tetap, mengikuti juga. Seperti itu. Jadi tinggal dikelompokkan aja ke dalam buku besar pembantu piutang. Nanti saya juga akan berikan link bacaan untuk teman-teman referensi, dan saya juga sudah record ke YouTube juga. Teman-teman silakan baca aja, karena kan saya takutnya kalau saya nge-YouTube semua teman-teman nggak melihat gitu ya, terkendala kuota juga. Jadi saya tadi melampirkan juga bacaan yang lebih gampang dan cara bagaimana menghitung HPP juga ada tadi di linknya. Teman-teman tinggal baca di situ. Kalau misalkan kebingungan nih, posting ke buku besar pembantunya seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dari jurnal khusus ke buku besar gimana? Ya sama aja. Misalkan nih ada penerimaan, ada pengeluaran kas, ada penerimaan kas. Terus tinggal dimasukkan saja buku besar kas berapa gitu ya. Saldo awal berapa, terus kalau ada perubahan bagaimana gitu. Sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Jadi di antara masing-masing kas ini teman-teman tinggal pindahkan aja. Gitu. Nih kayak ini tadi nih. Kas 298 kan 250 nih. Yang ini nih. 250 tambah 48 itu dimasukkan ke sini nih 298 gitu, sama aja pemindah bukuan. Terus mana lagi nih di atas yang kas di sini berapa nih, 25.500 di kredit. Kita lihat dia masuk kemana buku besarnya. Nah ini 25.500 gitu ya, sama aja ya. Tinggal lihat ini kasnya di kredit, terus kalau yang ini kasnya ada di debit. Tinggal disesuaikan saja, tinggal dimasukkan ke buku besar kas. Ini namanya buku besar bukan pembantu, buku besar umum ya. Nanti dari sini silakan teman-teman baru bisa bikin yang namanya buku besar pembantu. Ini ya. Nih, jadi kalau ini kan saldo awal, teman-teman nggak tahu. Terus ini ada 64.000, itu didapat dari mana nih? Nih, BSI 64.000. Terus ini ada pelunasan piutang 48.000, karena kan teman-teman punya uang nih, dapat dari si yang namanya Mr. A. Tuh, gitu ya, 48.000 dimasukkan ke dalam sini nih kredit. Gitu. Terus nah ini kan 16.000 tuh di kredit, dia masuk juga di sini retur penjualan gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan saja buku besar pembantu piutang. Nanti kalau sudah tinggal ini terus dikurangin dengan nanti ketemu saldonya berapa, ketemu hasilnya saldo akhir piutang sebesar sekian gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan nih, kalau ini sudah piutang tinggal sesuaikan saja untuk yang lain-lainnya. Sama saja kok, sebenarnya nggak masalah. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya AJP. Ini agak ribet ya. Jadi di sini AJP sama seperti AJP-AJP yang lain. Untuk yang sebelum-sebelumnya pernah kita bahas, AJP gaji, AJP piutang, AJP pendapatan diterima di muka, itu dilakukan juga, tapi saya nggak akan bahas di situ karena itu sudah menjadi tanggung jawab teman-teman untuk mempelajari di materi yang kemarin. Sekarang saya hanya menambahkan materi untuk yang perusahaan dagang saja. Ada dua metode nih untuk melakukan AJP-nya. Satu dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Tinggal ditulis saja persediaan barangnya berapa, ikhtisarnya berapa pada persediaan barang dagang awal berapa. Terus kalau untuk barang dagang akhir tinggal dibalik gitu kan. Jadi biar teman-teman ketemu selisihnya berapa nih gitu ya. Jadi ini untuk yang awal, ini untuk yang akhir. Tinggal dihafal saja formatnya gitu. Nah ini kalau yang dengan menggunakan metode HPP, ada cara yang di sini. Ini tinggal teman-teman hafalkan saja nih. Jangan
Jangan diubah-ubah, tinggal dihafalkan saja secara formatnya. Untuk menghitungnya bagaimana, ntar saya berikan contohnya ada di linknya. Silakan dipelajarin. Gitu ya. Oke. Ini kalau teman-teman mau latihan mandiri boleh, akan mendapatkan nilai tambah, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, silakan lakukan penyesuaian untuk yang ini. Gitu ya. Silakan lakukan penyesuaiannya saja. Gitu. Untuk jurnal penyesuaiannya. Oke. Nah, sekarang selain tugas yang ini, tugas yang data penyesuaian ini, itu ya. Silakan teman-teman kerjakan untuk yang pilihan ganda soalnya ini. Saya nggak tahu di slide teman-teman ada atau tidak. Boleh dilihat terlebih dahulu sebelum akhirnya akan saya move ke slide berikutnya. Nomor 1 silakan dibaca. Kira-kira catat apa jawabannya. Nomor 2 juga silakan. Ya. Terus sudah dibaca dulu. Boleh di screenshot atau segala macam. Sekarang kita next ke nomor 3. Silakan dikerjakan. Apa jawabannya? Oke, terus yang ke ini kan yang ketiga udah, sekarang lihat yang keempat. Yang keempat dan kelima silakan dibaca dulu. Kira-kira apa jawabannya? Oke, nanti akan saya bahas untuk yang pilihan gandanya ya. Oke. Oke, ini boleh dikerjakan juga. Oke, kalau sudah nanti untuk semua ini silakan dikumpulkan kayak biasa ke saya Japri. Sebutkan nama dan kelas dan nama lengkap ya, dan NIM-nya berapa. Gitu, semoga dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih lanjut. Terima kasih.